Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas pembahasan soal untuk bab 7 ya. Kemarin kan sudah dijelaskan oleh Pak Jonet. Jadi bab 7 itu kita membahas tentang analisis dimensional dan permodelan. Paling banyak kita membahas tentang permodelan ya. Membahas tentang prototype dan permodelan. Jadi di pembahasan soal ini kita bahas kebanyakan tentang prototype dan permodelan. Kemarin kalian sudah dikasih tugas untuk 7.34 dan 7.36. Di sini juga kita akan bahas tentang itu ya. Oke, mungkin itu kita lanjutkan. Nah, tapi sebelum kita bahas yang tugas kemarin, kita bahas dulu yang lebih awal gitu ya. Ini ada soal menarik, saya akan bahas di sini. SAE 30 oli atau oli gitu ya. Oli dengan SAE 30 pada suhu 60 derajat Fahrenheit. Ini derajat ya. Pada suhu 60 derajat Fahrenheit dipompakan melalui suatu jalur pipa dengan diameter 3 feet pada kapasitas alir 6.400 galon per menit. Model jalur pipa dirancang menggunakan memakai diameter 3 in. Dan sebagai fluida kerja digunakan air pada suhu 60 derajat Fahrenheit. Untuk menjaga keserupaan bilangan Reynolds antar dua sistem, berapakah kecepatan fluida model gitu ya. Nah, yang perlu kalian tahu, Reynolds itu rumusnya apa? Coba kalian buka di tabel. Ini kan diminta adalah model ya. Model. Berapakah kecepatan fluida untuk model? Kecepatan fluida untuk model. Oke, yang perlu tahu dulu rumus Reynolds. Rumus Reynolds itu kalau kalian buka ada di tabel 7. Coba saya lihat ya. Di tabel 7.1. Di tabel 7.1. Nah, di situ berapa variabel kelompok tak berdimensi pada umum digunakan mekanika fluida. Jadi Reynolds itu adalah bilangan tidak berdimensi ya. Atau kita sebut dengan variabel atau kelompok tidak berdimensi. Tidak ada satuannya nanti ya hasilnya ya. Tak berdimensi. Nanti di mekanika fluida kita akan bahas lebih jauh tentang Reynolds gitu ya. Bilangan Reynolds apa, aplikasinya gimana. Tapi di sini kita lihat di permodelan dulu. Rumusnya Reynolds itu sama dengan Reynolds number itu sama dengan RE ya, biasa ditulis. Adalah rho V D per mu gitu ya. D ini tergantung ya, bisa D bisa L. Jadi rumus umumnya begini, ini Reynolds number. Oke gitu ya. Bisa juga dituliskan RE itu sama dengan bisa juga, boleh juga dituliskan
boleh juga ditulis RE itu sama dengan VD per nu. Kalau ini kan adalah viskositas dinamik kan. Viskositas dinamik. Bisa juga kita tuliskan dengan viskositas kinematik. Dimana kita tahu bahwa V itu sama dengan mu per rho gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi bisa dua tipe ya, boleh begini, boleh seperti itu. D bisa juga L, panjang atau diameternya gitu ya. Tergantung di benda apa nanti dia dipakai. Ini rumusnya Reynolds. Jadi di sini kalian hafal ya, bisa rho VD per mu atau VD per nu. Nu ini nu ya, bukan V. Saya tuliskan yang agak beda. Ini kan kecepatan ya. Ini viskositas kinematiknya seperti itu. Oke ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini kan ditanya adalah model kan ya. Jadi kita harus samakan antara yang model dan yang realnya. Jadi kita buat persamaan gini. Jadi kita bisa tuliskan. Saya pakai rumus yang kedua ya. Saya pakai yang ini. Jadi untuk model kita bisa tuliskan V model dikali dengan D model per nu model itu sama dengan VD per nu. Ini nu ya. Tuh. Jadi sehingga ini kita bisa tuliskan yang ditanyakan di sini adalah kecepatan fluida pada model kan. Nah, maka yang kita tanyakan adalah yang ini. Berapakah ini gitu ya. Kita bisa tuliskan, bukan yang ini. Tanyakan adalah yang ini. Jadi kita bisa tuliskan V model sama dengan nu model dibagi dengan ini ke atas ya. Nu gitu. Ini gitu. Lalu D-nya kita kebawahkan itu ke atas. Berarti D per DM gitu ya. Dikali dengan V. V yang ini. Kita ketemu ya. Oke, sampai sini bisa ya. Sedangkan dari sini kita lihat dulu. Kita punya V nggak? Diketahui nggak V-nya? V-nya tidak diketahui ya, tapi diketahui di situ adalah Q, debitnya. Debitnya galon per menit. Areanya tahu nggak? Tahu areanya. Oke, berarti kita bisa cari V kan? Di mana diketahui V itu sama dengan Q per A. Ya enggak? Q-nya adalah 6.400 ya tadi ya, 6.400 galon per menit. 400 galon per menit dibagi dengan A-nya itu tadi berapa? A-nya itu ini adalah sebuah pipa dengan diameter 3 feet. Kalau luasan A sebuah pipa adalah pi per 4 D kuadrat ya. Pi per 4
D kuadrat 3 feet kuadrat. Pi per 4 kali 3 feet kuadrat gitu ya. Berarti kalau kita selesaikan A-nya itu sama dengan bagi dengan 4, 7,06 5 feet kuadrat. Ini A-nya. Tapi kita masukkan ke sini misalnya 7,06 feet pangkat 2. Nah, V itu satuannya harus dalam feet per sekon ya. Maka kalau dari sini kalian bagikan satuannya nggak ketemu, bukan feet per sekon, tapi satuannya adalah galon per menit per feet kuadrat. Jadi caranya bagaimana? Ya kita konversi dulu galon itu 6.400 galon per menit itu dalam feet pangkat 3 per sekon. Jadi kita ubah dulu si Q ini ke dalam feet pangkat 3 per sekon. Gimana caranya? Ya udah kalian konversi satuan. Nanti kita lanjutkan di sini aja ya. Oke. Berarti langsung kita bisa ubah V sama dengan Q per A sama dengan kita ubah dalam galon per menit ya. Jadi ini adalah 706 feet pangkat 2. Yang atas adalah 6.400 galon per menit. Kita konversi satuan. 1 galon berapa in pangkat 3 dulu. 1 galon. Oke. 1 galon sama dengan 2,31 in pangkat 3 itu ya. Terus 1 feet berapa in gitu ya. 1 in 12 feet atau 1 feet 12 in gitu ya. Jadi kita buat ini pangkat 3 berarti 1 feet pangkat 3 dikali 12 pangkat 3. 12 pangkat 3 1728 in pangkat 3. Ini bisa saling coret ya. Tinggal menit kita ganti ke dalam. Ini saya batasi aja di sini. Ini lari ke sini ya. Jadi kita bagi, kita mau hilangkan menitnya berarti di sini. 1 menit berapa sekon? 60 ya. Berarti kita buat menit 60 detik. Tuh oke ya. Jadi ini bisa hapus sama ini hapus sama ini. Menitnya hapus sama ini. Tinggal adalah feet pangkat 3 per sekon. Jadi kalau kita jumlahkan adalah ini dikali ini bagi ini terus. Oke, 14,3 feet pangkat 3 per sekon. Sorry, ini langsung tuliskan aja ya. Feet pangkat 3 per sekon dibagi dengan 7,06 feet kuadrat. Jadi ini saling hapus ya, tinggal feet per sekon. Satuannya adalah hasilnya 2,02. 2,02
feet per second. Oke, dekatmu. Nah, dari situ kita sudah dapat V. Ini sudah dapat. D-nya sudah dapat. Lalu kita bisa cari. Oke, untuk D kan kita sudah tahu ya, D modelnya sudah ada. D modelnya adalah 3 in. Sedangkan D-nya adalah yang di sini jalur pipa sebenarnya adalah 3 feet. Sedangkan yang model adalah 3 in, sudah dapat. Yang belum tahu adalah viskositas kinematiknya. Viskositas kinematik itu untuk air biasa pada suhu 60 derajat Fahrenheit. Sedangkan untuk yang sebenarnya adalah oli dengan SAE 30 pada suhu juga 60 derajat Fahrenheit. Berapakah viskositas kinematik? Kalau kita memasukkan di sini kan viskositas kinematik model dan viskositas kinematik biasa. Maka kita coba lihat di buku gitu ya. Kita lihat di buku. Oke, di buku saya perbesar tabel. Ya, coba kalian perhatikan yang ini. Jadi saya langsung buat saja. Yang ini untuk SAE 60, temperatur 60 derajat Fahrenheit. Viskositas kinematiknya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Itu yang sebenarnya. Sedangkan untuk yang model itu adalah 1,21 kali 10 pangkat min 5. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Ya. Jadi kita sudah tahu bahwa untuk yang model kita bisa tuliskan di sini tadi adalah air kan ya. Sedangkan yang satunya tadi adalah oli. Jadi kita bisa buat viskositas kinematik untuk yang biasa yang menggunakan SAE oli tadi adalah 4,5 kali 10 min 3 feet per second, feet kuadrat per second. Sedangkan yang model itu menggunakan air, ini SAE ya. Oli, ini air. Itu adalah 1,21 kali 10 pangkat min 5 feet kuadrat per second. Itu ya, dapat ya. Oke. Nah, dari situ kita bisa masukkan ke rumusnya sehingga atau kita buat tulis nih. D untuk yang model itu adalah 3 in ya. Kita harus buatnya ke dalam feet sehingga 1 in itu 12 feet ya. Berarti kita bisa buat 1 in 12 feet. Jadi kita mau buat dia ke dalam feet kan. Kebalik 1 feet 12 in ya. Jadi 1 feet 12 in. Ini harus dibuat seperti ini dulu supaya kita bisa nanti hitung gitu ya. Sedangkan D yang sebenarnya adalah 3 feet ya tadi ya. Maka dari sini kita bisa masukkan rumusnya.
V model sama dengan, kita langsung aja. Tadi V ini ya 1,21 kali 10 min 5 feet pangkat 2 per sekon dikali dengan D sebenarnya gitu ya, bukan D model, D sebenarnya lah ya, diameter sebenarnya adalah 3 feet. Coba kita lihat di sini ya. Oke. 3 feet dikali dengan oke, nanti dulu sampai sini dulu aja. Kali dengan V, V-nya berapa tadi? 2,02 feet. 2,02 feet dibagi dengan 4,5 kali 10 min 3 feet kuadrat per sekon. Ini saya langsung masukkan, berarti ini bisa saya tulis 3 feet per 12 gitu ya. Berarti 3 per 12 feet dikali dengan 2,02 feet gitu ya. Ini udah di atas. Oke ya, dikali dengan 2,02 feet sama dengan, kalian bisa hitung satuannya adalah ini hapus, ini saling hapus ya. Ini satuannya feet per sekon, sorry, kurang, jadi ini saling hapus, ini saling hapus, satuannya harusnya dalam feet per sekon. Ini kalau kita hitung adalah 6,52 kali 10 pangkat min 2. Oke, itu ya, itu untuk soal yang ini. Kita bahas soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 kita bisa lihat yang ditanyakan juga sama, ini model ya. Jadi yang pertama di sini karakteristik suatu hambatan sebuah torpedo akan dipelajari pada sebuah terowongan dengan menggunakan model berskala 1:5 gitu ya. 1:5, terus terowongan air menggunakan air dengan suhu 20 derajat Celcius. Sedangkan prototipe torpedo meluncur pada air laut. Ini prototipenya itu menggunakan air laut ya. Dengan suhu 15,6 derajat Celcius. Untuk melakukan simulasi, sifat dari prototip akan bergerak dengan kecepatan, ini yang prototip ya, dengan kecepatan 30 meter per sekon secara benar. Berapakah kecepatan yang diperlukan pada terowongan air? Jadi kalau kita lihat di sini, yang sudah diketahui adalah medianya yang terowongan menggunakan air, sedangkan yang prototipe menggunakan air laut gitu ya. Lalu ini yang ditanyakan sama seperti tadi, berapakah kecepatan yang diperlukan pada terowongan air gitu ya. Nah, terowongannya itu berapa kecepatannya? Di sini kita bisa cari V-nya, kecepatan dari prototipe. Nah, melakukan simulasi dari prototipe yang bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Jadi yang ditanyakan itu. Berarti kita bisa cari ya. Nah, untuk soal nomor 2 ini kalau kita lihat yang ditanyakan juga kecepatan ya. Kecepatan pada terowongan air. Sedangkan terowongan air di sini adalah yang kecepatan biasanya berarti ya. Berarti yang sudah diketahui itu kecepatan V
model, kecepatan V model adalah 30 meter per sekon. Karena untuk melakukan simulasi dari prototipe yang bergerak dengan kecepatan 30. Berarti kan artinya untuk melakukan simulasi sifat dari prototipe yang bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon secara benar, berapakah kecepatan diperlukan pada terowongan air? Jadi yang diminta adalah kecepatan pada terowongan air, berarti kecepatan yang asli. Yang model kita sudah tahu. Sedangkan di sini adalah model berbanding dengan terowongan. Ini kan model banding terowongan itu adalah 1:5. Ini adalah diameternya gitu ya, atau luasan dari atau diameter dari terowongan itu sendiri. Nah, ini kita bisa gunakan seperti yang tadi, yaitu menggunakan Renault. Jadi kita bisa pakai VD per nu gitu ya, dimana P model kali D model sama dengan nu model gitu ya, sama dengan VD per nu gitu ya. Ini semua yang kita bahas adalah model. Yang kita sudah dapat adalah yang ini. Lalu D-nya adalah perbandingan ini. Kita sudah dapat skalanya ya. Dia tidak diketahui ukuran diameternya, tapi diketahui perbandingannya. Jadi kita nggak usah bingung-bingung cari itu ya. Lalu V-nya ini kita bisa cari viskositas kinematik. Untuk viskositas kinematik model, lihat dia menggunakan air laut ya. Kalau modelnya menggunakan air laut dengan suhu 15,6. Sedangkan yang terowongan airnya menggunakan air biasa dengan suhu 20 derajat Celcius. Kalau kita lihat di sini, kita lihat di tabel gitu ya. Air laut dengan suhu 15,6, kita ketahui viskositas kinematiknya adalah 1,17 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat per sekon. Sedangkan untuk air biasa, air itu 1,12 gitu ya. Tapi di sini adalah pada suhu ini 15,6, sedangkan di situ adalah 20. Berarti kita harus cari di tabel yang lain gitu ya. Tabel yang lain coba kita lihat. Oke, nggak ada. Oke, di tabel kalian bisa lihat di tabel yang dipunya oleh. Oke, di sini air standar. Air itu adalah bukan ya, air itu udara artinya kali. Di sini waternya 15,6. Kita cari lagi. Oke, kita butuh tabel lain. Kalau misalnya kalian punya tabel yang termodinamika gitu ya, itu kan ada ya, air suhunya 20 derajat. Oke, atau kalian bisa searching di Google gitu ya, cari air suhu pada temperatur 20 derajat, viskositas kinematiknya kalian bisa tuliskan berapa gitu ya. Kalau di sini memang tidak ada di sini, karena ini yang standarnya ya. Oh, setelah saya lihat dari buku, kita ada sebenarnya di buku ya. Oke, untuk di buku diketahui. Oke, sebentar. Saya lihat ya. Air pada temperatur 20 derajat Celcius, buku Munson ya. Munson halaman 527. Edisi pertama ya. Itu kita lihat pada temperatur 20 derajat, viskositas kinematiknya adalah 1,004
kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat per sekon. Nah, di buku itu sudah ada ya. Sedangkan yang tadi kita tahu bahwa viskositas kinematik untuk yang model, tadi ada untuk air laut ya, 15,6 derajat, itu 1,17 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat per sekon. Jadi silakan bisa lihat di buku ya untuk tabelnya. Oke. Nah, kita bisa masukkan di sini sehingga yang ditanyakan adalah V yang ini kan ya. Berarti kita bisa buat V sama dengan ini naik, ini turun. V viskositas kinematik V per V model dikali dengan D per D model, D per D, ini D ya, terus dikali dengan V model, sama dengan V-nya itu kita sudah dapat, ini adalah 1,004 kali 10 min 6 meter kuadrat per sekon gitu ya. Atau mungkin saya tuliskan di sebelahnya aja lah ya. V sama dengan V per model D model per D kali dengan model. D per D model. Ini kan modelnya 1, terowongan airnya adalah 5. Berarti per 5 gitu ya. D model per D sama dengan 1/5. Itu bisa kita lihat di situ. Nah, kita bisa tuliskan V-nya adalah ini viskositas kinematik sama dengan 1,004 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat per sekon dibagi dengan 1,17 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat per sekon dikali 1/15 dikali 1/5 ya, 1/5 lalu dikali dengan 30 meter per sekon sama dengan, setelah kita hitung hasilnya adalah 5,15 meter per sekon. Karena yang ditanya adalah kecepatan pada terowongan ya, bukan kecepatan model. Kalau kecepatan modelnya kita dapat ini, kecepatan pada terowongannya adalah ini. Ini kita hapus. Ya betul ya, meter per sekon. Oke, seperti itu untuk yang soal nomor 2. Oke, kita mulai untuk soal nomor 2 ya. Nomor 3. Nomor 3, suatu rancangan model sungai dibuat di atas dasar keserupaan bilangan Frode. Kedalaman sungai 3 meter sesuai dengan kedalaman model. Untuk sesuai dengan kedalaman, untuk model 50 mili. Jadi kedalaman sungai sesungguhnya adalah 3 meter, kedalaman untuk model adalah 50 mili gitu ya. Nah, berikutnya adalah pada kondisi ini berapakah kecepatan dari berapakah kecepatan prototipe yang sesuai jika kecepatan model adalah 1,2 meter per sekon gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, jadi
Kita harus lihat di tabel seperti yang tadi kita lihat di tabel 7.1 untuk bilangan Frode itu persamaannya apa gitu ya. Kalau di tabel 3.71 kita tahu bilangan atau Frode itu sama dengan V per akar G dikali dengan L gitu ya. Nah, L itu nanti berapa kedalamannya di sini gitu ya. Nah, kalau kita buat ini kan model ya dengan model prototype, jadi kita bisa tuliskan V model dibagi dengan akar GL sama dengan V dibagi dengan akar ini G model ya, sorry ya. G model dengan L model dibagi dengan G kali L. Di mana gravitasi kan sama ya, G model sama dengan G itu sama gitu ya. Sehingga kita bisa tuliskan ini turun ke bawah V model per V sama dengan akar L model per L gitu ya. Kita sudah dapat itu. Nah, tapi di sini kita untuk mencari V bagaimana caranya? Kita diketahui bahwa kecepatan modelnya itu kecepatan modelnya adalah V 1,2 V sama dengan 1,2 meter per sekon. Ini kecepatan modelnya dapat ya. Sehingga kita bisa tuliskan dari sini kecepatan prototipe. Oke. Kecepatan kecepatan yang kita punya, kecepatan model adalah 1,2. Berapakah kecepatan prototipe? Jadi Vm yang ditanyakan gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan Vm atau kita lagi tulis ini. Kecepatan modelnya adalah akar Lm per L dikali dengan V gitu ya. Dimana ini kita ketahui bahwa modelnya sudah ada dan kedalaman modelnya sudah ada. Oke, jadi kita bisa tuliskan sama dengan akar 0,05 dibagi dengan 3, ini meter ya, dikali dengan 1,2 meter per sekon. Jadi kita langsung dibuat sebelahnya saja. V model sama dengan akar 0,05 dibagi dengan 3 meter, 3 ya, dikali dengan 1,2 meter per sekon. Sama dengan hasilnya adalah 0,15 meter per sekon. Itu V modelnya. Seperti itu ya. Oke, untuk soal nomor 4. Untuk suatu soal aliran fluida diketahui bahwa baik bilangan Frode maupun Weber merupakan parameter tidak berdimensi. Ya, ini dapat dari tabel 7.1 ya. Tabel 7.1 ini. Tabel 7.1. Yang penting, jika dalam pembahasan soal, parameter tak berdimensi yang penting. Jika dalam pembahasan soal menggunakan skala 1:5, ada yang kemarin tanya, Pak, kalau 1:15 ya silahkan aja buat 1:15. Kalau di soal di buku kan 1:5 ya. Tentukan skala tegangan permukaan yang diperlukan apabila skala kerapatannya sama gitu ya, dengan 1. Skala kerapatannya sama dengan 1 jika model dan prototipe dioperasikan pada bidang gravitasi yang sama. Jadi yang pertanyaan adalah tegangan permukaan gitu ya. Coba kalian lihat di tabel 7.1
Dari situ didapatkan bahwa kalau untuk front yang tadi ya, front D itu yang tadi, itu kita bisa tuliskan sama VM model akar G model dikali dengan L model sama dengan V per akar G dikali dengan L gitu ya, dimana G model sama dengan G, berarti kita bisa hilangkan V model per akar L model sama dengan V per akar L gitu ya. Nah, ini kita bisa buat seperti yang tadi, sehingga V model per V sama dengan akar L model per L gitu ya. Nah, untuk yang ini Frode ya. Frode. Kalau yang Weber itu kita tahu bahwa kita buat juga sama rho V kuadrat L per tegangan permukaan tuh. Jadi kita buat yang modelnya juga. Rho model V model kuadrat L per to model gitu ya, sama dengan rho V kuadrat L per to. Yang ditanya adalah tegangan permukaan yang diperlukan. Gitu kan? Oke ya, berarti ini nah seperti ini. Nah, ini dari dua rumus yang sama itu ditanyakan adalah ke dalam sini, misalnya Frode dan Weber yang saling berkaitan gitu ya. Dari rumus dua ini yang saling berkaitannya seperti apa. Jadi kalau ini saya pindahkan ke atas ini ke bawah, kita bisa buat to model per to sama dengan rho model V model kuadrat L per rho V kuadrat L gitu ya. L model juga ini. Model. Itu. Oke ya. Jadi bisa dituliskan rho per rho kali dengan V model per V kuadrat kali dengan L model kali dengan L model per L. Nah, kita lihat ini persamaan satu yang ini tadi ya. Hubungan Frode itu yang ini. Satu. Yang dua tadi ini adalah yang Weber jadinya seperti ini. Jadi kalau saya tuliskan di sebelahnya, Frode tadi adalah mana tadi pennya? Frode. Jadi VM per V sama dengan akar LM per L. Jadi kalau saya mau hilangkan akarnya berarti VM per V kuadrat sama dengan LM per L gitu ya. Nah, ini yang Weber. Untuk yang Weber ya, kita tahu tadi kita udah tulis rho M per to sama dengan rho M per rho. Ini adalah tadi VM per V kuadrat dikali dengan LM per L gitu ya. Nah, dari dua persamaan ini Frode dan Weber, kita bisa substitusikan yang Frode kan ya. Di mana VM per V kuadrat itu sama dengan LM per L. Jadi kita bisa gantikan itu. Jadi sama dengan pakai warna berbeda ya. Rho M per rho
ini menjadi Lm per L dikali dengan Lm per L. Jadi sama dengan rho M per rho sama kali dengan Lm per L kuadrat gitu ya. Di mana diketahui kerapatan massa sama dengan 0 gitu ya. Coba kita lihat soalnya. Bukan kerapatan massa ya. Skala kerapatannya 0. Skala kerapatannya 1. Skala kerapatan sama dengan 1 gitu ya. Kerapatan itu berarti apa? Rho kan. Ini skalanya 1. Kalau skala 1 ya berarti model per rho itu sama dengan 1 gitu ya. Lalu dalam skala dimensinya ini pembahasan menggunakan skala ukurannya itu adalah 1:5 atau 1:15 gitu ya. Jadi berarti yang skala ini kalau kita tuliskan lagi rho M per rho itu sama dengan 1 dan skala ini adalah Lm per L itu adalah 1:5 gitu ya. 1:5 kalau di soal atau ada yang tanya juga bisa dibuat 1:15 karena kan di buku-buku lain itu 1:15 ya. Tapi kalau di buku cetak yang versi bahasa Indonesia itu 1:5. Jadi silakan bisa buat itu. Nah, lalu kita bisa tuliskan sehingga rho M per rho sama dengan 1 karena kerapatan 1 dikali dengan 1/5 kuadrat. Itu ya bisa ditulis 1:15 gitu ya, terserah gitu. Kalau 1:5 berarti hasilnya adalah 0,04 gitu ya. Atau bisa juga kalian buat ya tadi 1:15. Kalau 1:15 berarti ya 1 dikali 1/15 kuadrat sama dengan 4,44 kali 10 pangkat min 3. Ini bilangan tidak berdimensi. Ya seperti itu ya untuk pembahasan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.